Vihara yang menjadi saksi sejarah ini berlokasi pada Jalan Surya Kencana nomor 1 wilayah Kota Bogor. Kawasan ini memang dikenal sebagai kawasan pecinannya Kota Bogor. Vihara yang juga dikenal sebagai Vihara Hoktengdio ini menjadi pusat kegiatan keagamaan 3 kepercayaan sekaligus, yaitu Taoisme, Konghucu, serta Buddha. Vihara seluas 635 meter persegi ini menjadi potret nyata kerukunan umat beragama di Kota Bogor. Sejarah apa saja yang dapat Bapak ceritakan dari vihara ini? Kalau cerita sih gini, ya, kalau nanti dikatakan sejarah tuh kita nggak bisa mengatakan sejarah. Karena gini, kalau semua sejarah itu kan harus ada bukti-bukti otentik. Buktinya ada, ya kan? Tapi kepastiannya misalnya, ini yang pernah saya baca berdasarkan pengamatan budayawan tahun 50-an. Ini katanya didirikan tahun 1672. Jadi vihara ini didirikan tahun 1972. Ya, 1672. Oh, 1672. Ya. Karena gini, kalau kita bilang sejarah itu kan harus ada bukti otentiknya ada. Tapi Ya. pernah nggak bagian arkeolog tuh menyelidiki tentang kebenarannya? Oh, jadi cerita-cerita yang beredar itu kita dari terdahulu kita. Ya, yang terdahulu katanya. Nah, ini bisa gini, bisa lebih tua atau bisa juga lebih muda. Cuman yang sebagiannya kemarin ini berdasarkan pengamatan yang budayawan yang tahun-tahun ini yang baru, itu mereka mendirikan ya katanya tahun 1672. Itu yang banyak di internet. Ya. Nah, jadi mereka tuh anggapnya wihara ini ya didirikan karena setelah dijajah oleh Belanda, adanya perang waktu tahun 1740, perang antara pedagang Chinese dengan Belanda VOC, sehingga timbulnya pembantaian, mungkin sebagian lari sehingga mendirikan satu Chinatown kan. Nah, adanya bentuknya satu Chinatown baru mendirikan ini. Itu menurut pendapat mereka. Tapi setelah saya melihat kan dapat foto dari Paris itu tahun 1860 itu ada. Padahal bangunannya udah tuh masa dari tahun 1960 tahun 1860 ya. Terus Anda bilang tahun 1872 baru didirikan. Kalau gitu itu siapa punya? Anda bisa lihat nanti fotonya. Jadi kalau saya tuh lebih condong tahun 1672 meskipun itu belum pasti. Sebenarnya dari perbedaan antara kelenteng dan vihara itu sendiri apa sih, Pak? Gini, kan kalau wihara itu kan udah dominasinya itu kan pasti agama Buddha. Kalau kelenteng itu hanya bahasa Indonesia. Sebetulnya aslinya itu kan menggunakan bahasa Hokkien Mio. Karena mungkin dalam satu acara itu selalu dibunyikan, ini ada dua pendapat. Karena bunyinya kelenteng teng, dianggapnya kelenteng, atau karena lampion. Oh ya. Lampion ini kan disebutnya juga teng. Apa itu kelenteng itu dari bahasa teng atau memang dari bunyi kelentengnya? Itu kan kita nggak bisa memastikan. Kalau dari lampion itu sendiri, kenapa di vihara lebih kayak dominan untuk kayak lebih banyak kayak lampionnya? Bukan dominan, jadi sifatnya gini. Ya. Kan kalau zaman dulu kan nggak ada lampu, Ya. ya kan? Nah, tahun 18-an kita di sini nih, apalagi tahun lebih misalnya lebih awal 17-an, listrik kan belum ada. Ya. Jadi mau nggak mau, pakai apa? Pakai lampion itu lampu. Jadi pasang lilin supaya jadi nggak ketiup angin, jadi dipasangnya lampion pelindung supaya nggak mudah mati. Oke. Sama gini, ya. Ini lampion, itu bukan hanya di kelenteng. Di sana tuh di masyarakat Cina maupun di istana kan belum ada listrik, ya semuanya pakai lampion.
Cuman bedanya kalau yang di istana mungkin lampionnya lebih besar, lilinnya lebih besar. Oke. Ya, kalau di masyarakat mungkin lampionnya lebih kecil. Kalau sekarang yang diadakan lampion itu sifatnya untuk pajangan. Oh, hanya kayak pemanis dan perhiasan saja. Ya perhiasan. Sedangkan kan lampunya kan ditutupin pakai ini kan, Ya. pakai kain. Nah, jadi istilahnya mengurangi dia punya cahaya kan, supaya kelihatannya lebih indah. Iya. Nah, kalau zaman dulu ya memang benar-benar tuh karena pakai lilin. Kalau anda digantung gitu, ketiup angin kan mati kan. Iya, Jadi dipakainya lampion kurungan. Oh, dipakai kain ya untuk Kain juga mungkin kain dulu zamannya bening sifatnya, supaya lebih mudah tembus. Karena dia yang dia butuhkan kan cahaya. Iya. Kalau sekarang mah keindahan kan. Kayak estetika aja. Ya. Jadi beda fungsinya. Dari sumber yang saya dapatkan, kelenteng juga bisa digunakan untuk agama Buddha. Apakah itu benar, Om? Bukan, kalau setelah itu di abad kalau nggak salah sekitar 900 tahunan lebih di Tiongkok itu ada yang disebutnya samkau. Samkau. Nah, itu 3 agama yang menjadi satu kesatuan. Nah, jadi sebetulnya kelenteng ini fungsinya tadinya bukan tempat ibadah. Oh, bukan tempat ibadah. Tadinya bukan. Cuman belakangan tuh berkembangnya menjadi satu kepercayaan. Iya. Jadi sebetulnya mereka tuh menghormati leluhur dengan kebudayaan menggunakan 3 agama Buddha, Konghucu, Taoisme. Iya. Itu namanya kelenteng. Kalau jadi yang disebutnya Tridharma kalau sekarang. Tapi kalaupun seandainya di suatu daerah tidak ada vihara yang seperti ini, ini berarti yang umat agama seperti Buddha bisa juga untuk beribadah di kelenteng. Beda. Kalau kelenteng kan sifatnya kan itu dipakai untuk 3 agama. Jadi agama Buddha boleh, agama Konghucu boleh pakai, agama Taoisme juga boleh. Cuman mereka menggunakan satu tradisi nih sembahyang pakai hio. Tapi kan kalau misalnya agama Buddhanya nggak asli, belum tentu pakai hio kan. Kalau heo itu sendiri apa? Hio itu wangi artinya. Cuman hanya sebuah alat sembahyang ya. Nah, ini kan dia punya filosofinya. Jadi itu filosofinya kita abaikan dulu. Oke. Hio itu artinya wangi. Wangi. Jadi wewangian lah. Oh iya. Kalau kelenteng dominasinya merah ya. Nanti karena ini sebuah kebudayaan. Kebudayaannya kalau merah itu sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan. Harapannya sifatnya satu, semoga Tuhan memberkati. Ya. Itu lambangnya merah. Kalau kuning lambangnya kan kejayaan. Bukan lain kan setiap negara. Merah bisa melambangkan marah. Ya, kalau di sana tuh kalau misalnya Anda suatu kebahagiaan pernikahan, pengantin juga pakaiannya kan merah. Iya. Sekarang masjid, kalau namanya bangunannya aslinya dari Tiongkok nih, semuanya kan merah dominasinya. Karena suatu hal yang menggembirakan karena dianggap dikit. Kalau orang yang mau datang ke masjid atau yang ke kelenteng, minimal ya, karena tuh manusia yang ingin bertobat kan, Ya. memperbaiki perilaku kita. Jadi itu kan sesuatu hal yang membahagiakan. Nah itu dominasinya merah. Kalau dari sumber nih Pak yang kita dapatkan, apakah vihara ini dari dahulu sudah menjadi pusat keagamaan juga seperti kelenteng di vihara ini? Jadi dikatakan pusat bukan. Kalau dulu itu bukan sifatnya pusat. Dulu sifatnya kalau namanya kelenteng itu fungsinya tadinya untuk penampungan. Karena ingat, jangan Anda bayangkan kayak saat ini ya. Kalau zaman tahun 15-an, 16-an ya, ada nggak bahasa pemersatu? Nggak ada kan? Jadi mau nggak mau kan mereka kalau satu suku, dia mendirikan ciri khasnya yang kelenteng tuh. Ciri khasnya misalnya mereka bisa mengetahui kan, oh ini dari selatan. Kalau yang dari utara itu kan mungkin kelentengnya hanya mirip tapi mungkin ada ciri-ciri khasnya. Oh, iya. Mereka kan lebih mengetahui. Kalau kita kan memang orang asing nggak mengenal kebudayaan.
mereka tuh lebih tahu. Jadi mereka bisa komunikasi menggunakan bahasa daerahnya, bahasa ibu. Kalau biarin di Cina yang besar atau di Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau, Anda lari misalnya ke Jawa udah beda bahasanya, ke Cirebon udah beda bahasanya. Kan nggak ada bahasa pemaksa tuh. Kalau sekarang ada bahasa Indonesia. Kalau dulu Anda menggunakan bahasa. Kalau misalnya di sini menggunakan bahasa Sunda Wiwitan yang dulu nih bahasanya, itu Anda pindah ke Jawa ya benar lain lagi. Jadi nggak bisa komunikasi. Kalau dari vihara ini Pak, sebenarnya ada beberapa bagian atau tempat yang bisa dijelaskan nggak, seperti bagian ini apa, bagian itu apa? Karena kita kan masih awam di vihara ini, jadi kita juga ingin mengetahui bagaimana titik-titik bagian-bagian lokasinya. Kalau lokasinya ini, kalau ruangan tengah, ini kan ruangan pusat. Terus ada pintu samping, ya. Nah ini yang disebut dulu dianggapnya ini bagian dari ruangan naga hijau. Naga hijau. Itu berarti artinya bagian timur. Karena umumnya semua wihara itu menghadapnya ke selatan. Semuanya ke selatan. Ya, kalau yang asli. Kalau yang asli. Udah kedua nih, sisinya sisi barat. Ini disebutnya ruangan macan putih. Macan putih. Karena dulu bahasanya nih belum ada timur, barat belum. Iya. Jadi bagi mereka tuh ini cinglung, macan hijau gitu ya. Nah, dianggapnya kalau sekarang sama dengan timur. Karena tuh kayak bahasa zaman dulu aja ya. Ya, mungkin mereka kalau saya punya praduga ya. Karena gini, matahari kan terbitnya dari timur. Iya. Nah, karena itu tumbuhan, ini kan kebanyakan mengandalkan sinar matahari kan. Zaman dulu kan bukit tinggi, banyak hutan, berderet-deret bagaikan naga. Jadi disebutnya naga hijau. Nah, kalau mereka udah tenggelam, mataharinya ke barat nih ya, karena agak kembang-kembang kan, jadi ada bayang-bayangan yang bayangan manusia yang mungkin menyeramkan, disebutnya macan putih. Soalnya kalau mereka bilang utara, itu disebutnya kura-kura. Kura-kura. Ya, karena di utara kan sifatnya dingin. Lebih banyak orang kan diemnya di rumah dekat tungku api, atau kalau mau pakai selimut juga dia di gunung kan. Ya, bagaikan kura-kura. Jadi lama kura-kura. Kalau di sana itu semacam kayak burung geminis. Karena suasananya hangat, jadi dia terbangan kan. Jadi mengatakan ini cinglung, paihu, ini cuce sianu cuce. Itu jadi sebetulnya lambangnya gitu. Kalau di vihara ini sendiri kegiatan seperti apa yang ada? Mau kayak kegiatan budaya ataupun kegiatan keagamaan, adanya seperti apa aja kalau di vihara ini kegiatan-kegiatan? Gini, kalau di sini kan sifatnya kan antara kelenteng aslinya kelenteng ya dengan agama. Jadi beda lagi. Jadi misalnya kalau biasanya di sini ada upacara-upacara berdasarkan kalender-kalender orang Tionghoa ya. Nah, mereka tuh ada acara-acara tersendiri. Misalnya kayak Cap Gome, Tahun Baru, Sinja. Nah, itu kan ada acaranya tersendiri. Nah, itu umatnya juga kan banyak macam. Karena kebudayaan itu bukan ditentukan oleh agama. Semacam kayak di Cina nih, mau Islamnya dalam merayakan tahun baru nih, mau Budahnya, mau Konghucunya, mau Taoismenya, mau Kristen, kan mereka merayakan semua. Nggak beda kayak kita tanggal 1 yang internasional nih ya. Emang ditentukan oleh agama kan enggak? Siapa aja mereka kalau misalnya tanggal 1 mereka misalnya perayaan ya, merayakan aja, mau pesta mau apa, nggak melihat agama kan. Internasional ya sama itu juga. Dari usia vihara Danabun, apakah ada peninggalan benda dari peninggalan leluhur yang masih ada saat ini dan dijaga? Ya ini kan dari dulu nih memang ini aja posisinya nggak pernah dirubah-rubah. Berarti peninggalan terbesar adalah vihara ini. Bukan, maupun rupangnya nih, patung-patungnya ya memang sebagian tuh ada tambahan-tambahan tapi yang dulu juga masih ada peninggalan-peninggalannya.
yang asli. Jadi kita kan dulu kan sifatnya cuman tadinya 5 dari 5 saudara ya, cuman udah yang sebagian dipinta yang satu ada di Kelenteng Cianjur. Oh iya. Mungkin yang lain-lainnya juga saya sih nggak tahu pasti dah. Kalau di sini kan juga banyak ukiran dan apa? Di sini kan banyak ukiran dan lukisan. Nah, ornamen pasti mempunyai suatu makna tertentu seperti naga. Apakah ada kayak makna-makna tertentu dari setiap ornamen-ornamen yang ada di vihara ini? Jadi gini, kalau naga itu lambang sebuah kerajaan dari zaman dahulu, dari sebelum Masehi itu lambangnya naga. Jadi bagi mereka nih dulu ini nggak boleh dipakai karena lambang kerajaan. Jadi kalau Anda bikin di rumah, dia nyatakan Anda tuh punya misi ingin memberontak menumbangkan satu kerajaan. Nah, itu Anda ditumpas. Jadi tahun 1911 ya, itu kan kerajaan terakhir yang Puyi tumbang kan. Nah, baru ini dibikin. Ini aja dibikin tahun 92, tahun 8 ya. Yang pertama ini. Oh, yang pertama naga. Ya. Mungkin tahun sekitar tahun 70-an dah atau 60-an lebih ada, kurang lebih pastinya nggak tahu. Jadi terang ditambah kayak ini. Ini kan sebuah tahun 78. Yang lukisan-lukisan ini. Iya, itu kan Kegiatan yang diadakan di Vihara Danagun tidak hanya yang berhubungan dengan budaya Tionghoa, tetapi juga ada kegiatan agama lain yang sudah rutin digelar, seperti buka puasa bersama umat muslim saat bulan Ramadan. Orang-orang di Vihara Danagun yang notabene beragama Buddha berada di antara umat yang bermayoritas agama Islam bisa hidup berdampingan dengan damai dan tentram. Mengingat kembali dengan kejadian-kejadian terorisme yang terjadi di Indonesia, Vihara Danagun masih tetap berdiri kokoh selama 300 tahun. Itu adalah salah satu bukti tanda toleransi budaya dan beragama serta kedamaian di Indonesia. Selain menjadi destinasi wisata budaya dan sejarah serta tempat beribadah, Vihara Danagun juga menjadi tempat untuk latihan bela diri dan senam kesehatan, yaitu Tai Chi, yang diajarkan langsung oleh Pak Ahyung sendiri. Kalau dari Vihara Danagun ini kan ada kegiatan selain kegiatan yang bersifat keagamaan seperti ya Tai Chi. semacamnya beda kalau Tai Chi itu kalau Tai Chi sifatnya itu olahraga. Oke, olahraga. Nggak ada hubungannya dengan agama. Oh, nggak ada. Nah, cuman karena memang asal-muasalnya Tai Chi itu asalnya dari agama Tao, menjadi satu dengan alam semesta. Jadi mereka tuh olahraga sambil membina jasmani, Anda juga membina rohani. Kalau makna dari filosofi Tai Chi itu gimana? Maknanya? Maknanya gini, karena gini, masing-masing perguruan itu kan Tai Chi itu kan alam semesta. Kalau bagi pengertian saya, Ya. karena tapi ada juga orang sebagian tuh mengatakan bahwa ini hanya sebuah nama. Kalau saya bilang tuh Tai Chi itu alam semesta, prosesnya kan berarti kan kalau namanya kehidupan, itu kan membutuhkan hukum suatu proses. Nah, Anda mesti mau nggak mau menerima hukum itu. Kayak misalnya Anda besar, kan nggak langsung besar kan, itu membutuhkan satu proses. Nah, mungkin dari ibu, bapak kamu, yang iseng-iseng, ya kan? Nah, prosesnya itu kan terjadi kan, sampai kan Anda dikandung, dilahirkan, makan dan sebagainya, sampai kan saat ini juga Anda tumbuh rambut dan panjang, itu kan butuh suatu proses. Anda rasakan nggak? Ya, enggak. saya rasakan. Tahu, rasakan tahu-tahu gitu ngaca, gitu gondrong. Emang waktu tumbuhnya Anda merasakan? Diri gua udah kayak ini. Itulah proses. Jadi kalau kita nih dalam suatu menuntut ilmu pun ya, jadilah manusia yang sabar.
Coba. Karena semua membutuhkan satu proses. Nggak bisa langsung Anda hari ini sekolah besok langsung pintar, nggak ada. Ya. Nah, Pasti ada butuhkan proses suatu proses belajar. kan ya untuk belajar dan sebagainya. Itu kan wajar kan. Ya. Nah, nanti setelah manusianya gini kan, setelah dia tumbuh dewasa, prosesnya kan tua terus meninggal kan. Ya. Itu kan suatu proses. Jadi dianggapnya kalau kematian orang suka kenapa mesti pakai sedih? Dia bilang itu kan prosesnya ngalami. Pasti Dianggapnya semua orang juga wajar wajar. aja. Apakah ada perlakuan diskriminasi dari orang luar terhadap vihara ini? Kalau untuk saya pribadi ya, itu kalau saya tidak pernah merasakan namanya diskriminasi. Lain kalau udah urusannya dengan pemerintah, itu faktornya politik. Pasti ada. Ya. Tapi itu tergantung dari individunya punya penilaian. Jadi saya nggak bisa mengatakan pendapat saya, nggak bisa. Ya. Nah, jadi itu tinggal Anda punya kalau misalnya ada orang gini, kalau saya bikin KTP memang gratis, tapi seumpamanya harus bayar, kan kita biasanya nih URT, wajar dong mereka udah capek, Ya. kalau punya ongkos satu uang mah jamak lah. Jadi kita nggak anggap bahwa itu diskriminasi. Ya. Tapi kan lain lagi orang punya penilaian. Bisa juga kok yang lain mah gratis kok saya harus. Ya. Nah itu kan tinggal penilaian. Penilaian dari kita masing-masing ya. aja sih. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Filosofi apa yang dibangun dan masih dijaga sampai saat ini di vihara ini? Sifatnya gini. Jadi kita tuh mencari suatu persaudaraan ya, dalam keakuran, bukan karena perbedaan pendapat. Anda boleh masing-masing punya pendapat, ya, punya perbedaan, itu wajar kan dalam kehidupan. Karena kehidupan wajar. Tapi kan mempunyai satu tujuan. Anda hidup, saya hidup, itu belum mencari keakuran. Dalam ikatan persaudaraan bisa saling membantu dan saling tolong. Nah, itu kan. Ya. Nah, kalau Anda paksain dengan keyakinan masing-masing, agak ketemu. Kita nih konsepnya yang sederhana. Kita kan negara kita kan NKRI. Dengan suatu pedoman kan Pancasila, kebersamaan dan bersatu. Itu aja yang kita kembangkan. Ngapain yang rebutin yang kata? Semoga gini, harapan ya, anak cucu kita kalau negara Indonesia bersatu dan terus maju, kan kehidupan mereka juga yang nerusin siapa? Pasti anak cucu saya. Kalau saya mungkin udah 50 tahun lagi atau 30 tahun lagi, nggak tahu kemana. Udah meninggal kali. Ya kalau 30 tahun lagi aja 100 tahun. Walau alam nih, Berarti umur Bapak udah 70. tahun. Oh, 70. Nah, sekarang kalau misalnya 100 tahun Allah alam, tahu kesampaian tahu kagak. Ya kan? Nah, kalau kesampaian itu saya bilang apa? Itu anugerah dari Allah. Saya bilang, bukan debisan saya, bukan anugerah. Tapi rasanya mah zaman sekarang orang susah. Tapi yang kita juga nggak tahu, bukan nggak ada orang yang masih hidup 120 tahun, masih ada di dunia. Kalau 200 tahun belum ada. Nah, coba kamu baca surat-surat dari zaman-zaman Nabi. Berapa usianya? 400, 500 tahun ya. Makin lama makin nurun. Sedangkan teknologi makin maju kan. Kedokteran tapi ini usianya makin panjang. Mungkin itu pertanyaan yang Itu kurang bersatu enggak dengan alam. Om Mani Padme Hum